Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng sama saya di Namta Podcast SMP Negeri 6 Kota Tangerang. Oke, halo adik-adik semuanya. Hari ini saya akan sedikit berbincang-bincang bareng sama salah satu siswi dari SMP Negeri 6. Dan ternyata siswi ini memiliki banyak prestasi di bidangnya. Yuk kita mulai kenalan aja ya. Kita mau tanya-tanya dulu dan mau ngobrol asik santai aja nih. Halo, namanya dengan siapa? Halo, perkenalkan nama aku Haura Pelangi Ainun Mahya dari kelas 9F. Oke, dari kelas 9F. Nah, kalau teman-teman lihat di rumah, boleh di tayangan video kita juga sudah nampak. Di belakang ini ternyata banyak banget ada medali dan juga ada set perlengkapan cabang olahraga yang digeluti oleh Haura. Nah, ngobrol dulu yuk Haura biar kita chill ya, biar kita santai. Haura tuh ternyata kalau dilihat di belakang kan banyak banget prestasinya ya di bidang panahan, betul? Iya. Oke, terinspirasi dari siapa sih? Kenapa bisa suka sama panahan atau kenapa harus ini yang saya tekuni? Ada influence dari siapa kira-kira? Kalau aku sih gak ada kayak ngelihat ke orang gitu, karena itu sesuai keinginan aku sendiri. Berarti dari kecil udah punya keinginan pengen memanah? Iya. Oke, terus? Aku dulu waktu kelas 2 SD kan harus ikut ekskul panahan. Diwajibin ikut ekskul. Betul. Nah, aku lumayan tertarik sama panahan. Oke. Jadi karena aku suka, bundaku ngajak masuk ke klub, terus dari situ aku mulai keterusan masuk klub sama lomba-lomba. Ternyata dari awalnya ekskul keterusan jadi suka dan akhirnya bisa menghasilkan banyak prestasi ya Haura ya gitu. Ini kalau boleh diceritain dari kelas 2 SD tadi ya ikutan ekskul. Teman-teman, jadi ternyata kalau ngomongin sesuatu yang kita sukai atau sesuatu yang kita bikin hobi gitu ya, itu mulainya dari awalnya coba-coba dulu ya, betul ya. Bener. Akhirnya ditekuni, setelah ditekuni ternyata alhamdulillah jadi hobi yang menghasilkan banyak prestasi untuk Haura sendiri. Mama atau ayahnya suka juga gak sih ikut panahan? Enggak ada, berarti bener di rumah tuh cuman Haura aja yang beneran panahan? Iya, Punya cuma aku adik? doang. Punya. Adiknya juga ikut panahan juga nggak? Enggak. Oh enggak, berarti memang cuman full Haura aja yang ikut panahan ya. Iya. Nih di sini boleh diceritain nggak? Ini kan alat panahannya tuh, waduh keker banget ya. Berapa sih harganya nih si alat panahan ini? Berapa ya? Kalau di total, ini kan pisah-pisah semua. Kalau di total mungkin sekitar 20 jutaan lebih. 20 juta guys, 20 juta harga alat panahannya, kebayang nggak? Semahal itu, dan berarti ini olahraga mahal ya sebenarnya ya. Sekarang juga lari dianggapnya jadi olahraga mahal ya karena memang banyak pelari culture gitu. Tapi kalau kamu nggak culture ya, emang dari kelas 2 SD nih ternyata memang udah suka sama panahan. Harganya totalnya ada 20-an juta. Ini boleh dijelasin nggak apa namanya? Ini bagian-bagiannya tuh apa aja? Boleh. Terus ada apa busurnya ya? Apa namanya? Iya. Ini busurnya. Ini busurnya. Iya. Kemudian ini kan ada visir. Fungsi visir itu kayak buat ngebidik kita ke kuning. Nah, ini yang panjang-panjang ini tuh namanya stabilizer. Stabilizer ini fungsinya buat stabilin kiri kita biar gak goyang ke kanan kiri, biar gak keterjang angin. Ini juga ada pemberatnya, tergantung kekuatan tangan kita cukupnya di berat berapa. Berat nggak sih ini tuh? Lumayan berat ya. Kalau ini aku kan beratnya yang kanan kiri itu masing-masing 3 oz. Terus kalau yang ini 6. Lumayan ya. Dan ini panahannya kan berat ya. Harganya juga berat boy, harganya mahal coy. Selama make ini tuh udah pernah rusak kemudian ganti atau lo tuh harus ngejaganya bener-bener banget gak sih gitu? Karena harganya gak murah ternyata 20 juta guys, bayangin dong gitu. Pernah gak pas make alat ini tiba-tiba goyang jatuh terus ada yang rusak kayak gitu? Pasti pernah ya? Pernah. Waktu itu saya lagi latihan biasa. Nah di sini tuh apa visirnya mungkin saya lagi nggak sadar situ, itu lagi goyang banget. Terus pas saya lagi rilis tiba-tiba visirnya jatuh terus rusak, terus saya harus beli baru. Beli baru? Iya. Yang pertama harganya berapa waktu rusak?
Waktu rusak tuh masih biasa aja, tuh sekitar 800 doang. Oh, 800. Nah. Ini sekarang udah 20 juta ya, jadi nggak boleh Iya. dirusakin lagi ya. Harus dijaga. Harus dijaga bener-bener. Apalagi nih kira-kira dilihat dari sini selama kamu berlatih atau selama kamu latihan nih kan udah dari kelas 2 latihan ya, ikut klubnya dari kelas berapa? Kalau ikut klubnya itu pas Covid, awal Covid. Oh, pas awal Covid. Teman-teman Iya. pas awal Covid orang mah di rumah ya, dia memanah. Jadi dia memanah. Bayangin dong waktu pas lagi awal Covid, dia emang mengalihkan kegiatannya dari rumah itu dengan olahraga dan menyalurkan hobinya di bidang panahan ini ya. Iya. Jadi dari awal 2021 itu udah mulai ditekunin banget si panahan Iya, ini. pas 2021 sama 2020 tuh aku udah mulai tekunin banget karena kata bundaku jangan main handphone terus di rumah karena Covid. Jadi tuh guys, jadi ternyata ketika wabah Covid terjadi, belajar semuanya dari rumah, daring gitu ya. iya. Haura memutuskan untuk menjalankan hobinya dengan kegiatan memanah gitu. Alhamdulillah dari hobinya ternyata banyak prestasi yang dihasilkan oleh Haura sendiri. Pernah cedera nggak pada saat memanah? Atau boleh deh sharing pengalaman kamu selama kamu latihan atau ikutan klub, pengalaman apa aja yang kamu ambil gitu? Kalau dulu kapan ya? Itu aku pernah cedera di jari sini. Itu cederanya kayak mungkin aku lagi megang gripnya lagi nggak benar. Jadi jari aku cedera. Terus sekitar beberapa bulan aku nggak bisa nembak karena sakit tanganku. Oh gitu, itu pas usia Pas udah kapan SMP ya? ini atau Enggak. pas masih kecil, Masih baru-baru kelas banget? 6. Oh kelas 6, Ya. oke. Tapi setelah itu karena sudah tahu tekniknya jadi udah lebih Udah safety lebih ya? Iya. udah lebih aman, udah lebih safety. Kalau boleh tahu latihannya di mana, ikut klubnya di mana? Kalau sekarang aku lagi jadi atlet PPLPD Kota Di Tangerang. PPLPD PPLPD Kota Kota Tangerang. Tangerang. Singkatan dari apa sih PPLPD tuh? PPLPD apa ya? Pusat Pelatihan Pusat apa ya? Intinya panahan lah ya, Iya. PPLPD itu dinaungi oleh Kota Tangerang. Oke, Iya. berarti kalau misalnya ikutan event-event gini di bawah nama Kota Tangerang, begitu? Iya. Oke. Nah, karena tadi teman-teman sudah lihat di sini ya dari harga panahannya, dan di alat panahan ini ternyata udah banyak medali yang terpampang di sini. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya nih, dari hobi yang dijalankan akhirnya menghasilkan prestasi. Juara apa aja yang udah pernah kamu dapetin selama berkiprah di panahan? Kalau yang tingkat tertinggi yang pernah aku lomba tahun ini itu ada Indonesia Memanah. Wow, keren, Indonesia Memanah. Itu juaranya Iya. nasional ya? Nasional. Nasional. Itu Oke. aku ikut Indonesia Memanah karena ngejar sertifikatnya buat masuk SMA nanti. Betul, mengejar sertifikat untuk masuk SMA melalui jalur non akademik. Ya, Iya. next. Nah, itu yang baru-baru aku dapetin itu pas minggu lalu. Itu Oke. aku ikut Popkot. Aku alhamdulillah dapet Pekan Olahraga Pelajar Kota Kota Tangerang. Tangerang, Dapat ya. Aku hadiahnya dapet 3 medali. 3 medali. Ya, aku dapat 1 medali emas kualifikasi, 1 medali emas di eliminasi, dan juara 2 di mix team. Dan itu medalinya emas ya tadi? Emas. 1 dan 2-nya tadi ya? Iya, yang 2 emas, yang satunya perak. Oke, boleh kasih tepuk tangannya dulu dong guys. Ternyata teman kita udah banyak banget juara yang ditorehkan dari hasil hobinya kemudian menjadi prestasi. Iya. Ada yang di tingkat kota bahkan sampai di tingkat nasional ya gitu. Ya mudah-mudahan nanti nextnya bisa sampai ke internasional kali ya Amin. gitu. Kan aku tuh pernah lihat ya kalau memanah itu ada yang berkuda sambil memanah gitu. Iya. Tertarik nggak kalau misalnya pengen berkuda sambil memanah? Kayaknya agak lain sih ya. Maksudnya sekarang kan juga udah mulai rame ya. Iya. Cabang olahraga tersebut gitu. Tertarik nggak kira-kira? Aku sih dulu sempet tertarik. nyoba. Sempet tertarik karena Oke. kayak keren aja gitu sambil naik kuda, sambil mana. Terus karena kata bundaku jangan ikut berkuda deh, nanti takut kamu luka-luka. Oh, iya. Karena katanya kan banyak yang jatuh dari kuda. Terus badannya sampai bener-bener lebam. Tuh bundaku takut aku kayak gitu. Oh jadi akhirnya memutuskan untuk di panahan aja. Iya. Kalau untuk di panahan sendiri tuh preparingnya, persiapannya kalau misalnya mau lomba tuh ribet nggak sih? Semua alatnya disediain semua alatnya persediaannya apa maksudnya
ketika lomba semua alat-alatnya itu sendiri atau memang dari eventnya sudah disediakan gitu? Kalau alatnya sih dari sendiri. Oh, alatnya sendiri Iya, ya. jadi kita harus siapinnya benar-benar kayak udah disetting. Hmm. Misalnya pelanjarnya udah setting, visirnya udah cari. Dan ini alat yang selalu kamu pakai pada saat kemarin lomba? Iya, ini. Keren, 20 juta guys, tentunya juga ngeri-ngeri sedap. Terus habis itu keren ya, Indonesia memanah ya yang sebelah sana ya. Iya. Oke, apa sih namanya? Kalau kamu udah berkecimpung di dunia panahan gitu kan ya, ternyata kamu bisa lihat teman-teman di luar sana tuh mungkin banyak dari mereka yang mungkin punya hobi tapi mungkin belum tersalurkan gitu. Boleh dong kasih pesan ke teman-teman mereka, ke teman-teman kalian, teman-temannya Haura gitu. Pesan apa sih yang mau dikasih buat adik-adik kelasnya atau teman-temannya yang punya hobi dan nantinya bisa mengarah ke prestasi yang bisa diperoleh? Kalau pesan dari aku sih jangan takut buat mencoba, karena lebih baik menyesal saat mencoba daripada menyesal tidak mencoba. Kelas bos, lebih baik mencoba walaupun kalah saat kalah, mencoba. tapi setidaknya kita sudah pernah mencoba. Nah, Iya. kira-kira itulah pesan dari kakak kelas kita dari Haura 9F ya, Iya. Haura Pelangi 9F yang memang menggeluti hobinya di bidang panahan dan akhirnya menghasilkan banyak prestasi yang nantinya prestasi ini ternyata bisa bermanfaat untuk kedepannya teman-teman, bisa dipakai untuk masuk jalur prestasi non akademik ke sekolah berikutnya. Iya. Oke, thank you banget buat Thank you. sharing-sharingnya sore hari ini, siang hari ini untuk ngobrol-ngobrol santainya berkaitan dengan hobi memanahnya. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya dengan bintang tamu atau dengan narasumber yang berbeda lagi. Tetap semangat, jaga terus prestasi kalian. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.